Dewan Belajar Boy. Halo. Hari ini kita belajar perihal pengertian hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Nah, menurut ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan ubi socialitas ubilus, yang artinya di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Maka hukum itu menurut dia adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kepalaku tercup. Nah, tadi disebutkan tentang kaidah dan norma. Apa sih itu kaidah dan norma? Menurut kaidah dan norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang pantas bagi seorang manusia. Jadi kita diatur oleh sebuah kaidah dan norma-norma berkehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Asik. Adapun fungsi dari kaidah tersebut atau guna dari kaidah itu adalah kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota sebuah masyarakat, sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Asik. Ya video ini aku buat dokumentasi di mana hari ini adalah hari pertama aku belajar sistem hukum Indonesia by Universitas Terbuka. Aku di sini membaca sambil menyatat ya guys ya. Tujuanku membaca sambil menyatat adalah supaya lebih cepat meresap di otak. Aku tipikal orang yang belajar dengan dua sistem, yaitu membaca dan mencatat, karena menurutku itu lebih efektif buat diterima di otakku. Mungkin video ini nggak jelas ya, tapi daily vlog. Thailand, kepada warga binaan Komang Sabtu Merdu akan segera datang ke depan pasukan. Aku lagi mencatat pegangan
aku lagi mencatat beberapa definisi tentang hukum sebagai aku lagi mencatat beberapa definisi tentang hukum dari beberapa pakar. Yang pertama ada siapa namanya ini? Utrecht. Dia mengatakan bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan atau dalam kurung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Terus yang B ada kansil. Yang B ada kansil menjabarkan bahwa hukum itu adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam sebuah masyarakat. Nah, dia juga menyebutkan unsur-unsur hukum itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu peraturan tingkah laku, diadakan oleh badan-badan resmi, sifatnya memaksa, dan sanksi yang tegas. Dan yang ke C ada S.M. Amin. Dia menjabarkan bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Dan yang ke D ada Mokhtar Kusuman Madja. Menurut dia, pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga meliputi pula lembaga-lembaga, institusi, dan proses-proses atau prosesi yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataannya. Wih, panas boy. Ya, aku sambil mencatat ya. By the way, ini video pertamaku untuk daily vlog. Gabut sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa. Boy, ini salah boy. Langsung tuh masih beberapa teori dulu. Laku diadakan oleh badan resmi, tidak memaksa. Yang keempat, sanksi yang tegas. Aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang kusimpan, membuatku tak tenang. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan saksi. Yang kedua, kusuman
Indonesia. Melainkan pula meliputi lembaga dan proses yang mewujudkan kaidah itu dalam kenyataan. Aku sepil catatanku ya hari ini. Hari ini aku cuma catat ini aja sih, satu. Tapi kemarin aku sempat nyatet beberapa. Penuh warna sedikit boy, agar aku nggak bosan membacanya, jadi aku kasih warna dia. Keren nggak? Tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan, buatku tak tenang. Boy, sebentar aku mau ambil ballpoint di tasku. Lebih baik dibuatkan klasifikasi mengenai pengertian yang diberikan kepada hukum. Artinya, bagaimanakah masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum? Terlepas dari apakah itu benar atau keliru. Nomor 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Hukum sebagai disiplin. Kedua, yaitu hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Disiplin dibedakan antara disiplin analitis dan preskriptif. Disiplin analitis
merupakan sistem ajaran yang menganalisa, memahami, serta menjelaskan gejala yang dihadapi, misalnya psikologis, psikologis, dan lainnya. Disiplin preskriptif merupakan sistem ajaran yang menentukan apakah seyogianya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan, misalnya filsafat, hukum, dan lain-lain. Ketiga, hukum sebagai kaidah, yakni sebagai pedoman atau patokan sikap, tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. 4. Hukum sebagai lembaga sosial atau social institution yang merupakan himpunan atau kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan masyarakat. Kelima, yaitu hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis. Yang keenam, yaitu hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan yang keenam, yaitu hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang 8, yaitu hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem-sistem kenegaraan. Yang ke-9, yaitu hukum sebagai sarana sistem. Yang 9, yaitu hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat dari segala lapisan agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilainya. Yang ke-10, hukum sebagai sikap, tindak, atau perikelakuan ajag. Wah, keren aja nasar. Yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Ke-11, yaitu hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik sehingga harus dianuti atau ditaati, dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Panggilan ke santri agar segera datang ke depan. Aneh lo cukup orang potongnya ini. Sorry guys, mau kasar. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-12, hukum sebagai seni. Walaupun tidak ada keterangan dalam bukunya Suirjono, tetapi kita bisa menyaksikan sendiri bahwa kehidupan sehari-hari, bahwa kadang-kadang hukum itu hanya suatu trik atau strategi bagi yang kuat atau berkuasa untuk memenangkan kepentingannya. Dalam kontrak internasional, negosiasi kontrak memegang peran yang sangat penting. Padahal negosiasi penuh dengan seni. Hasil negosiasi adalah perjanjian. Perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Demikian pula trik-trik pengacara di pengadilan yang kadang-kala sangat menentukan bagi kemenangan kliennya. Boleh bahas hukum. Oh, sorry. Perasaan yang kusimpan buatku tak tenang. Itu ya. Aku sayang, aku tak bisa mengungkapkan perasaan.
Fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum sering dicampur adukan fungsi dan tujuan hukum. Fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum sering dicampur adukan dengan tujuan hukum. Padahal terdapat perbedaan antara fungsinya dan tujuan hukum itu. Sebagai contoh, alat transportasi bus kota jurusan Jatinangor sampai ke Dupati, ukur yang menjadi angkutan favorit mahasiswa yang berkuliah di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Fungsi bus itu adalah untuk mengangkut penumpangnya ke tempat tujuan, yaitu Jatinangor atau ke Dipati Ukur. Nah, demikian pula antara fungsi dan tujuan hukum sangat erat sekali keterkaitannya. Untuk mengetahui fungsinya, hukum dalam masyarakat harus dikembalikan pada pernyataan apakah tujuan hukum itu dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah mencapai ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban dalam masyarakat. Menurut Lili Rasjidi, tujuan hukum itu ada dua, tujuan tradisional dan tujuan modern. Tujuan tradisional hukum adalah ketertiban dan keadilan, sedangkan tujuan modern hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat. Mengapa ketertiban itu yang didahulukan? Sebab tanpa ketertiban tujuan lain timbul. Diumumkan kepada warga binaan yang beragama Kristen agar bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah di gereja. Sekali lagi, warga binaan yang beragama Kristen agar bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah di gereja. Mengapa ketertiban itu yang didahulukan? Sebab tanpa ketertiban tujuan lain tidak mungkin diwujudkan dengan mulus. Tetapi menurut Prof. Lili, sebelum timbulnya ketertiban, sebenarnya harus ada sesuatu kepastian hubungan antara individu yang dikonkretkan dengan norma hukum terlebih dahulu. John Autish tidak menghendaki perubahan hukum itu secara radikal atau revolusi, sebab akan menimbulkan kegoncangan, ketertiban atau chaos. Artinya, yang lama sudah dilebur, yang baru belum terbentuk, sehingga hukum menjadi tidak berwibawa. Tetapi menurut Lili Rijanisme, seharusnya apakah hukum berfungsi menciptakan Minecraft? Kampret, pulang ya? Oh ya. Siapa buatin layangan Pak Jojo nanti? Tutup Pak, perusahaannya tutup. Ya, perusahaannya tutup tuh. Ini asistennya Pak di sini Pak. Yang ini Pak. John Otis tidak menghendaki perubahan hukum itu secara radikal atau revolusi, sebab akan menimbulkan kegoncangan, ketertiban atau chaos. Artinya yang lama sudah dilebur, yang baru belum terbentuk, sehingga hukum menjadi tidak berwibawa. Tetapi menurut Lili Rasjidi, seharusnya pakar hukum berfungsi menciptakan atau mengcreate hukum, dan hukum harus terus dijalankan walaupun suasana pembaharuan.
Oleh karena itu, Mokhtar Kusumadja tidak menggunakan istilah Chul, COOL, karena khawatir jika masih Chul akan digunakan oleh penguasa atas interest dia. Dengan demikian dirubah menjadi sarana, walaupun tertulis oleh penguasa, tetapi isinya harus sesuai dengan living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Contoh 1, ada aturan di pemerintahan Kota Jayapura bahwa sebelum masuk bandara atau perbatasan tidak boleh pakai koteka. Ini adalah contoh aturan sebagai Chul. Kedua itu tidak boleh kawin lebih dari satu, asas yang kedua itu tidak boleh kawin lebih dari 1 kali, asas monogami, juga merupakan contoh Chul. Ya kayak hukum hadat jatuhnya nih. Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang lebih penting adalah perubahan sikap mental daripada merubah fisik. Jadi hukum di sini mengambil peranan bisa mengembangkan paradigma baru tanpa menumbalkan paradigma lama, tidak revolusioner. Sedangkan untuk menjawab apa tujuan hukum, ternyata beberapa pakar hukum mempunyai beberapa pendapat. Ada beberapa teori tentang tujuan hukum itu. Yang ada 4 teori: teori etika, teori utilitas, teori campuran, dan teori terakhir. Gelo boy. Teori etika. Tujuan hukum menurut teori etika ialah semata-mata untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam teori etika ini adalah Aristoteles dan Francius Geni. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan itu? Definisi keadilan yang tertua datang dari Uipianus yang mengatakan justitia et constant et perpetual voluntas justum quid. Susah nih bahasa Latin boy. Tribuedi justitiae et constant et perpetual voluntas justum quid tribuendi, atau bisa diartikan keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Selanjutnya, Aristoteles mengartikan keadilan ke dalam 2 bagian berikut ini. Keadilan distributif. Keadilan distributif ialah keadilan yang didasarkan pada jasa seseorang. Contoh, orang yang bekerja lembur 8 jam mendapatkan jauh lebih banyak orang yang bekerja lembur 8 jam pendapatannya jauh lebih besar dibanding dengan yang bekerja 5 jam. Oke. Dan yang kedua menurut Aristoteles itu keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif ialah keadilan yang tidak berdasarkan pada jasa seseorang, tetapi lebih ditekankan kepada penyamaran. Oke.
Oke guys, untuk hari ini mungkin 30 menit saja daily vlog dari aku ya. Tujuan aku buat daily vlog ini hanya untuk keep story perjalananku yang day one belajar S1 Sistem Indonesia. See you.